Terima kasih teman-teman karena telah mampir di video kali ini. Saya harap setelah nonton selesai video ini ada manfaat yang dapat teman-teman petik dari video ini. Oke, jadi video kali ini kita akan bersama sharing suatu kasus yang harus kita pecahkan. Jadi kita main detektif-detektifan kali ini. Ya, oke. Jadi case kali ini adalah berasal dari Mbak Via Ramdhani. Mbak Vi aja ya kita manggilnya ya. Makasih loh Mbak, case-nya bagus sekali sehingga saya angkat jadi satu video. Harapan saya Mbak juga nonton video ini. Kalau ada nonton komen ya Mbak, udah saya hadir kayak gitu ya. Oke, lanjut. Bang Bagus. Mbak manggil siapa? Bukan saya. Saya bukan si Bagus. Maaf, salah. Bang, bagus gak ya? Aku mau invest dana pensiun. Dalam jangka 5 tahun harus dapat 255 juta. Kira-kira kejemput gak ya? Aku nabung dana pensiun per bulan? Tanda tanya seperti itu. Nah, ini saya juga kita udah sempat bercakap-cakap ya. Ini tergantung per bulannya invest berapa dan tergantung juga market gimana. Nah, ini perlu dicatat juga teman-teman ya, karena kita nggak ada yang bisa prediksi masa depan. Jadi sehingga saya jawabnya seperti ini, tergantung juga market gimana. Nah, si Mbak Vi balas, aku per bulannya invest 2 juta bang. Oh, tergantung market juga ya bang. Berarti nggak semua market. Berarti ya bang, berarti gak semua market berarti ya bang. Nah, yaps, benar sekali, tergantung juga dan pilihan instrumen investasi kita. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan sharing kupas tuntas case kali ini ya teman-teman ya. Dan teman-teman boleh siapin pen, kertas coret, snack, kopi ataupun teh, dan kemudian kalkulator juga, karena di sini kita akan sedikit menghitung tapi nggak ribet. Teman-teman juga bisa menggunakan apa yang saya gunakan. Oke, tapi sebelum masuk lebih lanjut lebih dalam teman-teman, saya juga ingin kasih tahu kalau nanti saya ada sebutin instrumen-instrumen investasi, percayalah itu bukan pom-pom rekomendasi paksaan beli ataupun jual. Ingat, setiap kali kita mau investasi kita harus analisa terlebih dahulu masing-masing, seperti itu teman. Oke, jadi udah siapin tadi semua apa yang perlu saya siapkan. Loh ya, teh buat saya mana, teh buat saya mana, kopi buat saya mana, kopi buat saya mana. Nah teman-teman, jadi saya menggunakan bantuan Microsoft Excel ya teman-teman dalam menghitung. Teman-teman boleh catat di kertas, boleh pakai kalkulator ya teman-teman ya. Oke, kita pelajari studi case dari Mbak Vi itu ya teman-teman ya. Mbak Vi, nah jadi gini. Pertama kita lihat, maaf ya teman-teman, saya nyontek-nyontek dikit ya. Bang, bagus gak ya 5 tahun dapat 255 juta. Jadi kita catat 5 tahun ya. 5 tahun target kita investasinya adalah 255 juta ya. Sip ya teman-teman ya. Oke, seperti ini biar nggak bingung kita kasih ini dulu ya. Oke, dari jangka waktu 5 tahun mau terkumpul 255 juta. Kemudian kita baca sekali lagi, per bulannya itu 2 juta. 2 juta per bulan ya teman-teman ya. 2 juta. 2 juta ini per bulan ya. Ini 5 tahun dapat 255 juta, per bulannya 2 juta, sehingga 1 tahunnya berapa teman-teman? Benar, 2 juta dikali 12. Pijit aja, nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau agak terlalu cepat bilang, yung kecepatan rem dikit. Nah gitu ya, per tahunnya. Sehingga kalau dia investasi Mbak Vi, investasi atau nabung lah kita bilang ya, bukan investasi, nabung rutin selama 5 tahun ini, dia hanya akan mendapatkan 120 juta dalam jangka waktu 5 tahun. Berarti Mbak Vi masih belum tercapai target dana investasi pensiunnya teman-teman ya. Kan katanya 5 tahun harus dapat 255 juta dan dia mau kejemput. Dijemput, nanti kita jemput. Oke, kita jemput ya Mbak Vi ya. Jadi oke, lanjut lagi ya, mohon maaf teman-teman. Jadi gini teman-teman, kalau seandainya Mbak Vi hanya nabung, dia akan mendapatkan 120 juta, sedangkan targetnya adalah 255 juta, benar kan? Mari kita breakdown dulu. Breakdance itu sih yang nari-nari ya, bukan. Oke, jadi kita lihat dulu ya teman-teman ya. Di sini 255 juta, teman-teman kurang dulu dengan 120 juta. Jadi ada selisih 135 juta selama 5 tahun. Benar nggak? Duitnya dari mana kan? Nah, seperti itu. Disinilah kita akan coba
utak-atik, obok-obok ya, kira-kira instrumen investasi mana sih yang cocok dengan si Mbak V agar tujuannya tercapai. Nah, dari sini ya, biar lebih mudah, kita persentasekan dulu ya. Dari 135 juta ini ya, kita bagikan 120 juta. Oke, satu, iya benar satu, kita persentasekan. Jadi ada gap atau istilahnya tuh untuk harus tumbuh 113% selama 5 tahun. Bener nggak teman-teman ya? Coba dihitung-hitung, mungkin ada beda tipis-tipis karena saya hapus 2 angka di belakang koma seperti ini, oke? Nggak apa-apa, jadi kita pakai 113 aja kan. Kalau naik lebih dikit kan enak kan? Kalau Mbak V terkumpulnya 256 juta kan mungkin 1 jutanya kasih saya mungkin. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi di 113% nih kita coba breakdown sekali lagi. Ya teman-teman ya, ini kita bagi 5. Loh kok 0? Nah, ini saya juga kaget kenapa pertama kali 0, karena belum dipersentasekan. Nah, seperti itu. Jadi sampai mana tadi? Oke. Yung tanya ya, kok di breakdown jadi persen-persen kayak gini? Oke, saya akan jelaskan perlahan ini studi case kasusnya kenapa kita perintil sampai begini. Oke, tapi saya harap teman-teman catat dulu ya. Jadi kita ulang bersama lagi supaya nggak perlu di back lagi. Jadi Mbak V ingin punya target dana 5 tahun itu terkumpul 255 juta ya. Mbak V per bulannya investnya 2 juta per bulan ya. Sehingga per tahunnya itu dapat 24 juta. Dan apabila hanya menabung saja dalam kurun waktu 5 tahun itu akan terkumpul 120 juta. Masih ada kekurangan 135 juta agar target investasi Mbak V tercapai. Oke, jadi kalau dipersentasekan, dana Mbak V harus tumbuh 113% selama 5 tahun. Atau kita breakdown lebih kecil lagi, di setiap tahunnya diharapkan Mbak V menemukan instrumen investasi yang mampu tumbuh 23% per tahun. Dah, cukup ya sampai di sini. Kalau sudah cukup sampai di sini, saatnya kita cari instrumen investasi mana sih yang cocok. Ya, teman-teman tentu kenal saya, teman-teman yang subscriber setia pasti sudah tahu saya sering muncul di film-film Korea. Nah, kayaknya ada yang salah. Bukan. Saya sering sharing mengenai investasi ya, teman-teman. Jadi di sini saya akan menarik beberapa aplikasi investasi yang saya gunakan, apakah bisa mampu mencapai tujuan dari Mbak V ya teman-teman ya. Pertama, mari kita bersama lihat mengenai reksadana. Terlebih dahulu saya tampilkan di samping ya teman-teman ya. Sudah muncul di samping. Oke, kita lanjut. Update dulu bentar portofolio karena bagi teman-teman yang setia pasti mau tahu portofolio saya bagaimana. Oke, singkat ya. Nah, 2 menit saja. Kalau lebih dikit mohon maaf. Kalau yang boleh mau minum teh silakan dulu. Snacknya bagi ya. Oke. Nah, kalau untuk si Jarvis plus 2%-an ya teman-teman masih aman ya. Sudah plus dari kemarin merah. Untuk di dana pensiun ini ya. Kalau untuk pasar uang ya nggak perlu update lah karena pasti stabil naik. Obligasi plus 4%-an dan Sukor Investable Fund plus 1%-an. Sedangkan saham dua-duanya 1 plus 14%-an, sedangkan untuk Sukor Invest plus 12%. BNI AMM Index ini sudah naik 2% lagi. Oke. Nggak sampai 2 menit kan, bentar kan saya update portofolio. Oke, siap, kita lanjut. Kita pilih kaca pembesar yang ada di kanan atas itu. Ya, kalau untuk reksadana pasar uang, saya skip dulu ya, skip dulu. Kenapa saya skip? Itu karena tingkat returnnya itu hanya berkisar 3-4%-an per tahun. Nggak mampu mencapai targetnya si Mbak V ya, Mbak V. Oke. Jadi mari kita lihat instrumen yang agak lebih agresif. Ada risiko ya teman-teman di sini perlu dicatat. Jadi ingat, target dananya karena dia ingin si Mbak V mau ningkatin dananya lumayan, jadi ada resiko yang terkandung di dalamnya. Oke. Di reksadana obligasi, saya coba filter ya teman-teman ya. Dengan 1 tahun return tertinggi. Oke, jadi munculnya Sukor Investable Fund dengan 7%-an. Di sini masih belum mencapai targetnya si Mbak V ya teman-teman ya. Saya silang bentar. Karena biasanya kalau untuk obligasi, saya lebih senang dengan
return yang 3 tahun karena ini investasi sedang ya, jangka waktunya menengah. Kita terapkan lagi dan hasilnya 27%-an per 3 tahun. Apabila kita kalikan sekitaran 2 kali lipat itu baru sekitar 50-an% ya dalam waktu 5 tahun. Benar nggak? Kita coba cek ya filter untuk 5 tahunnya returnnya. Oke, kita lihat. Ya, benar 43%-an. Sehingga instrumen ini masih belum mampu membantu kita sampai ke targetnya si Mbak V. Oke, lanjut lagi di reksadana saham. Di reksadana saham dapat kita lihat apabila kita filter yang return 1 tahunnya dan hasilnya, nah ini dia, Sukor Invest Equity Fund sudah memberikan return 30,68%. Sebentar. Tadi setahunnya kita cari berapa teman-teman? 23%. Sehingga di reksadana saham sudah ada beberapa instrumen investasi yang bisa membawa Mbak V ke tujuannya dengan catatan. Catatannya apa? Catatannya. Catatannya adalah seperti yang saya komen dengan si Mbak V. Mbak V ini juga tergantung market karena jangka waktunya 5 tahun dan instrumen investasinya sudah reksadana saham, sehingga ini hanya bisa menjadikan acuan atau gambaran, nggak bisa pasti, tergantung lagi market gimana. Seperti itu ya Mbak V ya. Oke, jadi udah ada gambarannya. Oh, rupanya reksadana saham ini sudah ada beberapa yang sudah bisa membawa ke jenjang perkawinan. Ketujuannya si Mbak V tadi ya. Mohon maaf tadi agak sedikit melenceng. Oke. Kita coba lihat yang ke 5 tahunnya, kita filter di 5 tahunnya apakah bisa membawakan return sampai 113% ya tadi ya. 5 tahunnya. Dan rupanya untuk Sukor Investasi Fund itu 70%-an, masih kurang sekitar 30%-an seperti itu. Kenapa hal ini demikian? Yung kan kalau sudah 30% 5 tahun harusnya 150%. Nah, ini yang saya bilang tergantung market, karena pergerakan investasi itu pasti naik turun seperti ini. Ini bukan ular ya, tapi tuh lihat tuh 1 tahunnya. Tuh lihat tuh 5 tahunnya naik turun seperti ini ya, teman-teman. Jadi saya tekankan lagi tergantung market. Ini dari sisi reksadana, masih ada 2 sisi yang ingin saya tunjukkan, sisi depan dan sisi belakang. Nah teman-teman, masih ada ya layar saya di samping ya. Ini saya buka Google teman-teman. Oke, ketik saja teman-teman ya. Nah ini saya sudah sempat ketik BBCA. Jadi kalau misalnya di saham, kita investasi saham, apakah mungkin untuk mencapai tujuan investasinya si Mbak V? Benar kan? Saya contohkan BBCA. Tapi ingat ya teman-teman ya, disclaimer on ya di video awal. Ini kita studi case. Ya. Kita lihat si dari BBCA. Apabila kita investasi rutin BBCA dan selama setahun DCA, ini sedangkan kita lihat pergerakan BBCA selama 1 tahun itu memberikan return 24,59%. Artinya target dari 23% tadi per bulannya tercapai. Si BBCA bisa ngebantu Mbak V menuju tujuannya. Ya teman-teman ya, tapi ingat ya, kembali ya, berulang kali saya ingatkan, jangan bilang hyung plan tadi kan udah ngomong kayak gitu ya. Tergantung market juga ya teman-teman ya. Ingat, saya selalu menggaris bawahi, diputar sedikit, tergantung market kondisinya ya. Oke, kita lanjut 5 tahun ya. 5 tahun BCA itu 105,25%. Mbak V boleh nego dikit nggak? Tadi 113, ini hanya kurang sekitar 8%-an. Kita anggap lolos boleh ya Mbak V ya? Boleh. Jadi di BBCA sudah hampir menyerempet tujuannya si Mbak V dalam mencapai tujuan investasinya. Seperti teman-teman. Apakah masih ada instrumen investasi lainnya? Masih. Karena instrumen investasi itu banyak sekali, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi di sini. Saya akan buka yang namanya APPL ya. Ini adalah stoknya Apple atau saham dari Apple, bursa Amerika ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat untuk 1 tahunnya, dan 1 tahunnya sungguh sangat tidak mampu mencapai tujuannya, yaitu 23%.
Nggak bisa ya Mbak Vi ya kalau kita invest di saham Apple. Jadi kita, tunggu dulu. Karena dari reksadana, saham Indonesia, dan ini di saham US, kita juga akan melihat bagaimana kalau 5 tahunnya. Dan hasilnya adalah 318%. Ini sudah 3 kali lipatnya tujuan dari si Mbak Vi. Oke. Jadi ini udah lewat banget ya teman-teman ya, udah kelewatan. Kan tadi hanya minta 113%, ini 308%. Oke, teman-teman. Yaps, teman-teman, jadi studi case kali ini dari awal sampai akhir, setelah kita pelajari bersama, dan ternyata Mbak Vi tujuan investasinya dapat tercapai, asalkan dengan instrumen investasi yang tepat. Jangan tergiur dengan return yang pasti ya, karena buntut-buntutnya kalau return pasti, return tinggi dalam jangka waktu pendek, itu bau-bau investasi bodong. Tahu kan yang namanya investasi bodong? Itu loh mainan yang biasa di malam-malam itu odong-odong. Investasi bodong yang biasanya penipuan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita pelajari dengan studi case seperti ini, harapan saya teman-teman, jadi kalau ada tujuan target investasi bisa dibedah seperti ini ya teman-teman ya. Dilihatin, ditargetin, oh jadi setahun saya butuh target seperti ini. Instrumen apa sih yang bisa bawa saya ke target saya ini? Nah, ini ada beberapa instrumen yang saya contohkan. Masih banyak lagi pilihan lainnya. Ini hanya contoh, disclaimer on ya teman-teman ya. Dari reksadana saham, di saham BCA, dan di saham Apple. Dan kabar baiknya, 3 aplikasi tersebut sudah saya sharing di channel ini. Jadi teman-teman kalau mau download aplikasi untuk investasi reksadana, investasi saham di market US, coba baca di kolom deskripsi. Saya mungkin ada ketik-ketik di sana. Ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya rasa sekian dulu video kali ini. Saya harap dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan saya harap Mbak Vi nonton video ini karena saya bedah lebih dalam, saya obok-obok, sehingga kalau di komentar nanti Mbak Vi kira, jawabannya singkat, padat, gak jelas, bagaimana ya? Nah, karena ada beberapa komentar yang saya nggak bisa ketik terlalu panjang teman-teman, karena kalau saya ketik Mbak Vi harus gini, Mbak Vi ya ini saran dari saya gini, nanti kalau saya sekali enter jadinya satu buku. Nah, kalau di video kali ini memang agak panjang ya teman-teman dari video-video saya biasanya. Harapannya penjelasan atau sharingan saya ini bisa ditangkap. Jadi kedepannya teman-teman udah, oh ini ada nih, saya pernah nonton videonya si Eric Yung. Nah, jadi saya udah ngerti tujuan-tujuannya gimana. Nah, ini tinggal dibedah sendiri. Jadi detektif investasi sendiri. Oke teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bingung, ataupun punya request, silahkan drop saja komen di bawah kayak Mbak Vi ini. Nanti kita sama-sama bareng kita sharing. Apabila kalau di kolom komentar yang terlalu dikit itu saya nggak mampu untuk ketik-ketik aja, maka saya akan bikinkan video seperti ini. Oke teman-teman. Jadi nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata.